Halo, assalamualaikum semuanya. Syifa Kennedy di sini. Hai semuanya, bagi teman-teman yang udah subscribe, pasti dapat pemberitahuan setiap kali Syifa Kennedy upload video baru. Bagi teman-teman yang baru nemu channel YouTube Syifa Kennedy dan belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, biar teman-teman dapat notifikasi khusus dan gak ketinggalan video baru tiap Syifa Kennedy upload video baru. Jadi di video kali ini aku akan share pengalaman pribadi aku tentang mengatur keuangan. Jadi judul video ini adalah 5 caraku mengatur keuangan supaya bisa menabung. Mungkin bagi teman-teman yang masih sekolah, yang masih bergantung ke orang tua, belum kepikiran nih untuk menabung dan merencanakan masa depan. Ya karena masih tugasnya sekolah. Tapi bagi teman-teman yang mungkin sudah selesai kuliah atau sudah mulai bekerja, atau bagi teman-teman yang udah 20 tahunan kayak aku, pasti tuh nggak jarang kepikiran atau galau tentang masa depan hingga masalah keuangan. Aku masih suka boros nih, rasanya uangnya habis terus, perasaan 1 minggu yang lalu baru gajian, tapi kok rasanya udah habis aja ya. Nah, aku juga pernah di situasi tersebut, kayak merasa bimbang, galau, aku belum bisa mengatur keuangan dengan baik, sebentar lagi pasti memasuki kehidupan pernikahan yang kita sebagai perempuan harus menjadi ibu rumah tangga yang harus mengatur keuangan secara bijaksana dan pintar gitu. Sehingga aku menerapkan beberapa cara yang menurutku juga bermanfaat nih untuk teman-teman terapkan. Siapa tahu cara-cara ini berguna untuk kamu, jadi keep on watching! Hal yang pertama yang coba aku terapkan adalah prinsip 50, 30, dan 20. Apa itu? Jadi, ketika kamu sudah menerima penghasilan atau gajian, usahakan alokasikan gaji tersebut ke dalam 50%, 30%, dan 20%. 50% pengeluaran pertama ditujukan untuk barang-barang primer atau kebutuhan-kebutuhan pokok. Membayar kos, kalau misalnya kalian masih ngekos, bayar buat makan, atau mau ngasih orang tua, harus ada nih tiap bulan, nggak boleh enggak, ataupun kebutuhan-kebutuhan primer lainnya. Jadi misal nih gajinya 4 juta, dipisahkan dulu 2 juta atau 50%-nya untuk kebutuhan pokok yang nggak bisa diganggu-gugat karena pasti akan dikeluarkan. Selanjutnya 30% dari penghasilan kamu itu ditujukan untuk barang-barang sekunder atau kebutuhan-kebutuhan yang ya sesuai keinginan aja. Misalnya nih kebutuhan buat nongkrong, atau beli tiket film, atau beli skincare. Artinya kebutuhan nggak tetap ya. Nah sisanya 20% lagi disisihkan untuk menabung atau investasi nih guys. Aturan tersebut menurutku sangat membantu kita untuk mengalokasikan gaji kita sesuai kebutuhannya. Dan menurutku aturan 50, 30, dan 20% ini sangat membantu untuk mengatur keuangan loh. Boleh dicoba. Cara kedua adalah menabung emas. Nah kayak aku saat ini kan statusnya sudah bekerja, udah punya gaji sendiri. Karena jauh dari orang tua, maka aku masih butuh ngekos, masih butuh biaya kehidupan sendiri. Dan saat ini aku juga tidak bergantung lagi nih untuk kehidupan sehari-hari dengan orang tua. Nah aku sudah belajar menabung dari sekarang, berusaha belajar menabung pintar, salah satunya dengan menggunakan aplikasi Pegadaian Digital. Aplikasi Pegadaian Digital ini memudahkan kita untuk melakukan transaksi online di berbagai transaksi yang ada di Pegadaian itu sendiri. Jadi dari HP aja bisa unduh dari Play Store ataupun App Store. Dan teman-teman gak usah khawatir karena aplikasi Pegadaian Digital ini sudah terdaftar dan diawasi OJK. Jadi aman ya. Aku prefer nabung emas karena harganya lebih stabil dan cenderung aman dari inflasi. Jadi tiap gajian itu harus minimal 10% dari gajian untuk nabung emas. Jadi top up langsung di aplikasi Pegadaian Digital dan jangan lupa pakai kode promo gajian emas biar dapat potongan setiap kali top up. Jadinya udah mulai konsisten nih nabung emas. Teman-teman ada kepikiran mau nyoba nggak? Bisa langsung kepoin dan cari informasi lanjutnya di akun Instagram @sahabatpegadaian. Cara ketiga adalah aku berusaha banget untuk menghindari perilaku konsumtif. Apalagi untuk hal-hal yang sebenarnya tidak atau belum saat ini aku perlukan. Aku sendiri nih ya, tidak selalu ingin menerapkan prinsip YOLO dan FOMO misalnya untuk perilaku-perilaku konsumtif aku. YOLO di sini mungkin teman-teman udah pernah dengar, yang artinya you
only live once gitu, kamu hanya hidup sekali, atau FOMO, fear of missing out gitu. Jadi kayak kita ketika punya duit sedikit tapi ada yang mau dibeli gitu kan, kayak ya udahlah aku cuma hidup sekali kok, biar aja aku beli sekarang gitu, sementara tabungannya itu masih minim gitu. Jangan. Kalau aku sih nggak mau berprinsip you only live once dan fear of missing out untuk hal-hal yang sebenarnya nggak aku butuhkan. Jadi aku tidak mau terbawa tren, kayak trennya itu apa terus orang berlomba-lomba untuk beli itu, sementara itu nggak aku butuhkan. Aku nggak mau kebawa tren yang terlalu gitu loh guys, kayak malah membebani diri sendiri untuk membeli apa yang tidak sesuai dengan kantong. Lebih pikirin aja untuk masa depan, untuk investasi, itu lebih bijak sih kalau menurut aku. Dan kalau kita menabung, percayalah, nabung itu nggak harus dari angka atau nominal yang besar dulu, tapi sedikit-sedikit dikumpulin, pasti suatu saat itu jadi bukit gitu. Nah, semoga teman-teman yang nonton juga berpikir lebih bijak ya untuk mengatur keuangan kalian. Jadi jangan semata-mata ke bawah tren, tapi menguras kantong banget gitu. Jangan. Kalau aku sih nggak kayak gitu. Nah, cara keempat yaitu aku tiap bulan mengevaluasi pengeluaran keuangan aku. Ternyata bulan ini aku misalnya lebih banyak pengeluaran dibandingkan bulan sebelumnya. Terus aku lihat lagi, ternyata pengeluaran lebih banyak itu di belanja online, misalnya belanja baju online misalnya, atau di skincare misalnya. Aku evaluasi itu tiap bulan. Tetap kita lakukan evaluasi dan kontrol gitu loh guys terhadap pemasukan dan pengeluaran kita. Evaluasi ini untuk mengetahui apa yang mungkin bulan ini terlalu banyak pengeluarannya dan bisa ditekan di bulan selanjutnya. Sisanya itu bisa kalian gunakan untuk nabung atau investasi gitu. Yang kelima, cara yang menurutku sangat ampuh dan aku rasakan yaitu adalah sedekah. Nggak tahu kenapa kalau misalnya kita sedekah, ya maksudnya memberikan gitu ya, terutama ke orang-orang terdekat kita dulu, misalnya orang tua, adik-adik, saudara dekat, atau orang-orang yang patut dibantu. Kalau aku sendiri nih, misalnya waktu itu tabungan aku tuh udah mulai menipis, tapi aku nggak ragu-ragu misalnya buat ngasih mamaku atau adik-adikku. Nggak tahu kenapa, beberapa hari setelahnya atau beberapa minggu setelahnya aku banyak dapat tawaran job gitu kan, banyak project yang mampir ke aku gitu. Jadi menurut aku the power of sedekah itu sangat-sangat luar biasa gitu. Jadi ketika kamu memberikan orang lain, kamu akan dapat juga gitu dari arah yang kita nggak tahu dari mana gitu, tiba-tiba aja menghampiri kita. Jadi jangan ragu nih kalau teman-teman sekarang mungkin merasa tabungannya itu masih sedikit, atau kok ngerasa uang aku habis-habisan aja ya gitu. Coba deh kamu berbagi ke orang lain, ke keluarga terdekat dulu, atau ke teman-teman yang membutuhkan misalnya. Percayalah, itu akan memberikan feedback positif buat kamu. Jadi teman-teman bisa coba tips ini juga ya. Oh iya, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya, biar dapat pemberitahuan setiap kali Syifa Kennedy upload video baru. Mungkin itu aja 5 cara yang bisa aku share ke teman-teman. Teman-teman yang nonton di sini mungkin punya cara lain, boleh dong share di komen di bawah. Siapa tahu cara teman-teman bisa bermanfaat untuk teman-teman lainnya. Ayo berbagi pengalamannya di bawah ya. Oh ya, aku lupa bilang, untuk teman-teman yang mungkin tertarik untuk nabung emas di aplikasi Pegadaian Digital, aku taruh link Instagramnya di bawah ya. Jadi teman-teman bisa langsung kepoin dan baca lebih lanjut tentang nabung emas di Pegadaian Digital ini. Makasih teman-teman yang udah nonton videonya. Jangan lupa like, komen di bawah, dan share kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe biar teman-teman dapat notifikasi khusus setiap Syifa Kennedy upload video baru. Dan jangan lupa follow my Instagram @syfkndi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!